Hai, apa kabar semua pencinta resep Borneo dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang suka makan roti dan hampir setiap hari mengkonsumsinya, mengapa tidak mencoba resep dari roti kismis ini? Dengan membuat roti sendiri di rumah, biayanya pun tentu lebih murah daripada beli roti yang telah jadi di kedai, kan? Untuk membuat roti kismis ini, pertama-tama masukkan 400 gram tepung gandum protein tinggi, 150 gram gula pasir, 1 sendok makan bread improver, 270 gram susu tepung, 12 gram permifan atau 1 bungkus permifan, ini 1 bungkus kecil ya. 2 butir telur utuh, kemudian masukkan 200 ml susu cair. Susu cair ini dimasukkan sedikit demi sedikit, jadi disisakan dulu, jangan dihabiskan. Kemudian adonan ini dikacau dengan tangan sampai semua bahan-bahan yang dimasukkan tadi ini menjadi satu. Masukkan lagi sisa susu. Tadi saya memasukkan bread improver. Bread improver ini berfungsi untuk membantu ragi instan dalam hal produksi gas sehingga menjadi lebih mengembang. Jadi roti yang dihasilkan nanti akan lebih bagus mengembang daripada menggunakan ragi instan saja. Membuat roti sendiri di rumah tidak sepayah yang dibayangkan. Asalkan komposisi bahannya tepat dan ragi yang kita gunakan itu fresh, maka dalam waktu yang relatif singkat, roti lembut dan hangat terhidang di rumah. Kemudian curahkan 100 gram butter atau margarin. Saya ini menggunakan margarin saja, karena margarin ini harganya murah. Kacau terus adonan ini sehingga menjadi kalis. Supaya adonan menjadi kalis, maka tadi saya menggunakan teknik, yaitu dengan mencampur susu atau cairan, itu dituangkan sedikit demi sedikit. Kemudian saya uleni adonan ini seperti mencuci baju. Insya Allah kalau teknik itu digunakan, maka adonan kita akan menjadi kalis. Kalau sudah kalis macam ini, maka selesailah proses untuk membuat adonan. Kemudian taburkan tepung di atas meja, ratakan, dan letakkan adonan. Kemudian dibulatkan lagi, dibulatkan adonan sambil ditarik-tarik di bawahnya supaya menjadi bulat. Bagi adonan ini menjadi 4 bagian. Saya menggunakan pisau saja karena tidak ada alat khusus untuk memotong adonan roti. Semua adonan yang dibagi 4 ini digiling tipis menggunakan roll kayu supaya permukaan dari adonan ini lebih rapi dan rata. Taburkan kismis di atas adonan yang sudah dipipihkan ini. Semua permukaan adonan ini ditaburi kismis ya. Tadi sebelumnya adonan ini sudah saya potong tepi-tepinya supaya lebih rata. Jadi tidak membulat gitu ya. Untuk menambahkan rasa manis lagi,
Saya menggunakan white coconut sugar, produk dari Nucifera. Taburkan gula ini bersama atau bercampur dengan kismis. Produk dari Nucifera ini bagus karena ini adalah bahan organik yang dibuat dari 100% air gula nira kelapa. Jadi bagus untuk tubuh kita. Timpa dengan adonan yang sudah dipipihkan sebelumnya. Ditarik supaya di tepinya itu sama rata dengan lapisan atau adonan di bawah. Gulung adonan ini seperti kita membuat membuat dadar gulung. Kalau sudah digulung, biarkan memanjang gitu. Potong-potong adonan ini dengan menggunakan pisau. Hati-hati memotongnya. Ukurannya cukup 1 ruas jari ya. Hati-hati jangan sampai pecah. Usahakan kismisnya ini ikut terpotong juga, jangan sampai keluar dari dalam adonan ini. Mungkin Anda bertanya, kenapa roti kismis ini tidak menggunakan kayu manis? Ya, saya sengaja tidak menggunakan kayu manis karena memang saya ingin membuat roti kismis yang memang asli rasanya, mempunyai rasa kismis. Dan kalaupun ditambah kayu manis, nanti roti kismis ini berubah namanya menjadi cinnamon raisin bread. Kalau selesai dipotong-potong, maka adonan ini siap diletakkan di atas loyang. Berikan jarak sedikit ya, jangan terlalu rapat. Biarkan dulu adonan ini berada di dalam loyang selama beberapa menit supaya bisa mengembang. Kalau sudah mengembang nanti, maka adonan ini akan dipanggang di dalam oven. Masukkan adonan roti ini ke dalam oven dengan suhu 180 sampai 200 derajat Celcius. Gunakan api bawah dulu selama 40 menit. Bagian bawah masak, maka lanjutkan dengan bagian atasnya. Setelah masak, keluarkan roti ini dari oven. Inilah dia roti kismis yang saya buat pada hari ini. Silahkan coba sendiri di rumah. Daripada Anda beli di luar sana, kan lebih baik, lebih murah harganya membuatnya sendiri di rumah. Silahkan komen, like, dan beri komentar pada video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Thank you, terima kasih semuanya.